Elvensia Agustina Uki dari SDK Eduardus CGP Angkatan 9 Kabupaten Manggarai Timur. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya Efrasia Juwita, guru kelas 1 di STK 1 Eduardus Borong. Oke, baik Bu ya. Apa kabar hari ini Bu Efra? Kabar baik. Ibu apa kabar? Kabar baik juga Ibu, puji Tuhan. Ya Ibu ya, hari ini saya akan melaksanakan percakapan observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas ya Bu ya. Atau sebelumnya saya melakukan supervisi akademik dalam kelas. Oke. Adapun tujuan supervisi akademik itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Ibu akan lakukan dalam kelas. Ya. Dan hari ini, kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ya Bu, adalah sebagai bentuk persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu ya. Oke. Sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ya, pertanyaan pertama ini adalah, apa kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai dari rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat? Baik, berdasarkan rancangan yang saya sudah buat, tujuan yang saya ingin capai dalam pembelajaran kali ini, yang pertama itu siswa dapat memahami dan menguasai keterampilan menjumlahkan bilangan 1 digit yang hasilnya itu di atas angka 11. Yang kedua, siswa dapat memformulasikan situasi penjumlahan ke dalam operasi hitung dan bisa membaca operasi hitung. Oke, baik Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Yang pertama itu siswa mampu memahami dan menguasai keterampilan menjumlahkan 1 digit yang hasilnya di atas angka 11. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat memformulasikan situasi penjumlahan ke operasi hitung bilangan dan bisa membaca operasi hitung bilangan ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Kemudian Ibu, bagaimana dengan area perkembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada observasi kali ini, Ibu? Baik Ibu, untuk area perkembangannya saya fokuskan itu adalah siswa membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oke, jadi area perkembangan yang ingin Ibu capai kali ini adalah membimbing pendidikan individu dan kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya siswa ya Bu ya. Betul Ibu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Bu, saya ingin menanyakan nih, rancangan pembelajaran seperti apa sih yang Ibu terapkan dalam kelas? Mulai dari strategi pembelajaran atau dari metode pembelajaran Ibu? Baik, untuk model pembelajaran yang saya terapkan dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Untuk metodenya itu metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Hal pertama itu yang saya lakukan, siswa diarahkan untuk menghitung sambil melihat gambar yang ditampilkan melalui PowerPoint. Yang berikut, guru menjelaskan cara menghitung penjumlahan dengan menggunakan benda-benda konkret. Yang berikut, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penjumlahan. Untuk berdiskusinya itu, saya membagikan siswa ke dalam kelompok kecil yang di dalamnya itu terdiri dari 4 atau 5 orang. Berdasarkan asesmen diagnostik yang saya sudah lakukan. Terus berikut, setelah itu siswa diminta untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Nah, setelah mereka menyelesaikan lembar kerja peserta didik, siswa diminta untuk menyajikan hasil karyanya. Setelah menyajikan hasil karyanya, guru memberikan penguatan kepada kelompok dan setelah itu menyimpulkan hasil jawaban dari setiap kelompok. Oke, baik Ibu. Jadi rencana
atau strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas ini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan metode pembelajaran PBL atau Project Basic Learning dalam metode diskusi, penugasan, kemudian tanya jawab ya Bu ya. Kemudian begini Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini Bu? Baik, untuk media pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu gambar itu saya tampilkan melalui PowerPoint. Terus yang kedua itu benda-benda konkret itu disiapkan oleh siswa-siswi sendiri. Terus yang berikutnya LCD, laptop, kemudian lembar kerja peserta didik atau LKPD. Oke, baik Ibu kalau begitu. Kira-kira kapan Ibu ya kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Baik Ibu, kebetulan pada hari Senin di jam pertama itu saya ada jadwal pembelajaran matematika di kelas. Mungkin kita bisa gunakan hari Senin untuk jam pertama. Oke, baik Ibu. Kalau begitu hari Senin ya Bu ya. Di jam pertama itu saya akan datang ke kelasnya Ibu untuk melaksanakan supervisi kelas ya Bu ya. Nanti di sana saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja sih yang terjadi dalam kelasnya Ibu. Kemudian setelah itu, setelah melakukan kegiatan observasi, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, ya, sebelum kita akhiri kegiatan kali ini Bu ya, percakapan kita, kira-kira apa sih hasil yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Baik Ibu, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran tentang tujuan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, media yang saya gunakan di saat proses pembelajaran nanti. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang. Masih ingat tidak kita tentang penjumlahan? Masih ingat tidak? Masih. Halo, Osman, masih ingat tidak tentang penjumlahan? Masih. Oke, Ibu mau tanya dulu, apa itu penjumlahan? Siapa yang masih ingat? Kira-kira apa itu penjumlahan? Yang tahu angkat tangan, yang tahu angkat tangan. Oke, Pauline. Gabungan benda. Yang lain lagi. Gensi. Gabungan benda. Betran. Gabungan benda. Oke, baik. Nah, penjumlahan itu merupakan penggabungan kumpulan benda sehingga jumlah bendanya semakin banyak. Oke, sekarang tanda penjumlahan itu bagaimana? Siapa yang bisa? Bagaimana tandanya? Lambangnya Kak. Lambang dari tambah itu bagaimana? Begini Bu. Coba tulis di udara. Bagaimana? Gini Bu. Bentuknya. Oke, coba kita lihat. Kalau jawabannya benar, oke, ini yang dinamakan dengan lambang apa tadi? Lambang tambah. Lambang itu bacanya tambah. Bacanya apa? Oke. Yang berikut ada lambang seperti ini. Halo, Caca, perhatikan di sini. Lihat lambang ini. Lambang ini bacanya apa? Bacanya apa? Oke, Maria bacanya apa tadi? Sama dengan. Baik, anak-anak. Hari ini kita belajar tentang penjumlahan. Tentang apa? Dasen, belajar tentang apa Dasen? Penjumlahan. Dengan tujuan pembelajarannya itu kalian dapat memahami dan mengatas angka 11. Jadi sebentar ini kita buat penjumlahan yang hasilnya di atas angka 11. Yang kedua, kalian sebentar dapat memformulasikan situasi penjumlahan ke dalam operasi hitung dan bisa membaca operasi hitung. Oke, semua berdiri dulu. Kita ikut teknik gambar.
Coba Hepsan tekan. Oke, ada berapa orang? Ada 4 orang. Nah, baik sudah. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa penjumlahan itu pengumpulan benda sehingga menjadi banyak. Nah, dari gambar ini tadi, gambar pertama ada berapa orang mereka? Gambar yang kedua ada berapa? Gambar yang kedua ada berapa? Nah, sekarang 7 ditambah dengan 4 nih, kira-kira hasilnya berapa? Berapa hasilnya? Oke, coba Alvaro tekan di sini. Betul tidak dia jadi angka 11? Hasilnya sebentar 11 atau tidak? Coba kita lihat. Ulang. 1, 2, 3. Oke, jadi 7 ditambah. Ini bacanya tadi apa? Lambang ini bacanya? Tambah ini. Lambangnya bacanya apa tadi? 7 ditambah 4 sama dengan berapa? Coba baca ulang ini. 1, 2, 3. 7 ditambah 4 sama dengan? Oke, kita lanjut. Sekarang Ibu minta kita hitung sama-sama. Di sini sebentar ada buah tomat. Punyanya Vino. Vino mempunyai berapa satu buah tomat? Coba kita hitung sama-sama. 1. Berapa jumlahnya? Berapa? Hitung baik-baik, ada berapa? Coba Vino. Berapa banyaknya? Ada berapa? Sekarang kita hitung. Ada lagi tomat punyanya Grace. Kita hitung sama-sama. Hitung dulu. Hitung sama-sama. 1. Ada berapa? Coba Raisa maju tekan di dalam, di depan. Betul 6 atau 7 sebentar? Coba lihat ada berapa? Ada berapa? Oke. Jadi 8 ditambah 6 kira-kira jadinya berapa ya? Berapa? Coba siapa yang belum tadi? Alfaro sudah Alfaro ya?
tuliskan di situ. Oke, sudah. Baik, sudah. Hasilnya sama dengan berapa ini? 5. Berarti 9 ditambah 6 sama dengan berapa? 15. Sama dengan berapa? 15. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. 9 ditambah 6 sama dengan 15.
Very good. Ya, pokoknya kalau Ya, baik-baik. Ini dia yang hapus. Ya, tulis sudah. Oke, baik. Oke, baik. Kelompok 2 silakan berdiri di sini. Di sini. Hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, kita perhatikan sama-sama. Hasil diskusi dari kelompok 2. Gambar pertama ini jumlahnya berapa? Berapa kelompok 2? Ditambah. Gambar yang kedua jumlahnya berapa? 6 ditambah 7 sama dengan berapa? 13. Oke, gambar yang kedua. Ada berapa jumlah gambar pertama ini? Kelompok 2 ada berapa? 5 ditambah berapa ini? 7 sama dengan berapa? 12. Oke, yang berikut. Gambarnya ada berapa? Ada 8. Gambar yang kedua ada berapa? Hasilnya? Hasil kerja yang kalian sudah diskusikan sama-sama di kelompok tadi, hasilnya semuanya benar, semuanya mantap. Jawabannya benar semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Duduk yang manis. Oke, baik. Tadi kalian sudah selesaikan. 6 ditambah 7 sama dengan berapa? Halo? Oke. 5 ditambah 7 sama dengan berapa? 8 tambah 8 sama dengan 8 ditambah 9 sama dengan 10 tambah 10 sama dengan angka 20 itu tulisannya bagaimana? Angka pertama Oke, baik, kita lanjut. Lihat. Oke, sekarang silakan selesaikan soal berikut secara individu atau sendiri. Buat diskusi. Iya, ini soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ini. Sudah? Tiga,
bersama saya dalam percakapan pasca observasi. Saya Yuvensia Agustina Koki, CGP Angkatan 9, Kabupaten Manggarai Timur. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya. Saya Efrasia Gita SPD. Di sini Ibu Efrasia Gita sebagai guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik. Hari ini juga saya tidak akan ditemani oleh pengajar praktik Angkatan 9 oleh Bapak Adrianus De Brito Dowotukan. Terima Ya. kasih. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, baik ya. Baik Ibu, pada percakapan pas observasi kita kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran itu Ibu lakukan. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi pembelajaran di kelas? Baik, untuk perasaan saya selama kegiatan pembelajaran pastinya senang. Perasaan saya senang karena kegiatan observasinya berjalan dengan lancar walaupun masih ada kekurangan. Oke, baik Ibu ya. Jadi kegiatan observasi berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar walaupun ada kekurangan ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, bisa tidak Ibu ceritakan sedikit area pengembangan dan atau langkah-langkah apa sih yang Ibu sudah lakukan dalam pembelajaran di kelas? Baik, untuk tahap pertama sudah pasti saya akan merancang perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya yaitu membimbing penyelidikan individu. Terus untuk kelompok pengembangannya dan menyajikan hasil karya. Kemudian untuk tahap pembelajarannya yang pertama itu saya mengarahkan siswa untuk menghitung gambar yang ditampilkan melalui PowerPoint. Berikut saya menjelaskan sedikit kepada siswa tentang konsep penjumlahan, yaitu menggunakan benda-benda konkret. Setelah saya menjelaskan, saya memberikan pertanyaan berkaitan dengan penjumlahan kepada siswa. Dan siswa akan merespon atau menjawab pertanyaan yang saya sudah sampaikan kepada siswa. Yang berikut saya mengelompokkan siswa sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan. Setelah saya membentuk kelompok, saya memberikan nomor kerja kepada peserta didik. Setelah itu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi sesuai dengan RKPD yang sudah saya berikan. Setelah mereka berdiskusi, saya membimbing. Setelah membimbing, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi. Mereka mempresentasikan hasil diskusi. Setelah itu saya memberikan penghargaan terhadap kelompok yang sudah presentasi. Setelah mereka sudah presentasi, saya akan menyimpulkan semua hasil pekerjaan dari setiap kelompok. Oke, baik Ibu ya. Luar biasa sekali. Jadi area pengembangan di sini Ibu sudah kembangkan itu membimbing pendidikan individu dan kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian ada tahap pembelajaran itu mulai dari ayah mengamati, ayah menyimak, dan kemudian ayah berdiskusi ya, ada 3 di sini. Jadi pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dengan kelas atau tidak? Baik, untuk area pengembangannya itu kalau menurut saya untuk area pengembangannya sudah nampak di proses pembelajaran. Tetapi di sini memang masih ada beberapa kekurangan. Jadi kegiatan itu sudah dilakukan dengan baik, kurang sedikit ya Bu ya. Oke, baik. Menurut Ibu ya, apa sih kekurangan atau kendala yang sudah Ibu sebutkan tadi ketika Ibu melakukan proses pembelajaran itu? Kendalanya itu seperti apa? Untuk kendalanya itu ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi dalam kelompok. Kurang aktif berdiskusi. Jadi ada beberapa anak yang kurang aktif dalam diskusi ya Bu ya. Terus kira-kira nih, Ibu sudah tahu nih ada kendala nih bahwa ada anak yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Kalau boleh tahu, bagaimana sih cara Ibu mengatasi masalah yang Ibu sebutkan? Baik, berkaitan dengan masalah yang saya hadapi tadi, bahwa anak-anak itu ada beberapa anak kurang aktif dalam diskusi kelompok. Karena itu kendalanya itu diakibatkan
itu belum mengenal angka. Beberapa angka sih yang belum mereka kenal. Nah, makanya dalam berdiskusi kelompok mereka hanya mendengar saja. Nah, di sini solusi yang saya ambil itu, saya membimbing anak-anak tersebut secara individu, dan saya akan menerapkan juga pembelajaran berdiferensiasi. Rencana luar biasa Ibu ya. Berarti Ibu akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, kemudian dengan melakukan pemetaan tadi ya, siswa belajar Ibu ya. Mudah-mudahan rencana ini bisa terrealisasi Ibu ya untuk kedepannya. Oke. Kira-kira kapan Ibu mau melakukan perubahan ini? Sudah pasti dalam waktu dekat saya akan tindak lanjuti permasalahan yang sudah terjadi. Saya akan berusaha supaya ada perubahan untuk pembelajaran itu. Luar biasa Ibu ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa cepatnya Ibu laksanakan atau Ibu buat ya, sehingga ada dampak untuk murid tersebut Ibu ya. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap praktik pasca observasi Ibu. Baik, luar biasa Kakak Ibu Yestin dan juga Kakak Ibu Efra. Kalau sudah dilakukan berkaitan dengan observasi kelas, dan hari ini saya sungguh senang karena melihat Kakak Ibu Yestin bisa melakukan percakapan berbasis coaching ya, coaching dengan baik dengan Kakak Ibu Efra, dan coaching ini perlu sekali karena pada prinsipnya coaching ini mengembangkan kemampuan seseorang untuk menggali potensi seperti yang Kakak Ibu sudah lakukan itu, menggali potensi yang ada dalam diri Kakak Efra, kemudian sekaligus menemukan tantangan dan juga solusi yang Kakak Ibu Efra sudah buat. Dan terkait dengan pembelajaran di kelas tadi luar biasa sekali, ada hal-hal tantangan-tantangan yang dihadapi, dan hasil refleksi harus ada tindak lanjut supaya tantangan-tantangan itu tidak terlalu bertahan lama di kelas dan cepat diatasi. Saya salut sekali untuk rencana tindak lanjutnya ini, melakukan rancangan tindakan aksi nyata terkait dengan perbaikan pembelajaran dengan melakukan pendampingan khusus dengan siswa-siswa yang kemampuannya kurang itu dalam mengenal urutan angka yang baik dan benar. Jadi besar harapan saya juga selaku pendamping dari Kakak Ibu Yestin, rencana tindak lanjut dari Kakak Ibu Efra di pembelajaran selanjutnya itu bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan kegiatan coaching ini sebaiknya terus dilakukan sesama rekan guru di sekolah, karena ini juga membantu sekali untuk kita memahami potensi yang ada dalam diri kita. Terima kasih banyak Kakak Ibu Yestin, terima kasih banyak. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Demikian